Dados ngeten ceritane, kula kalian Pak Jokowi tahun pinten undang-undang niku tahun 2014 sepakat saderengipun kula kali Pak SBY dan DPR pemerintah Pak Budiono sing awal wakil presiden melahirkan undang-undang niki, undang-undang desa. Waktu itu kita DPR hampir ngotot kita patok 10% dari APBN. 10% dari APBN itu berarti berapa? Dari 3.000 triliun. Berarti 300 triliun. Nah, alhamdulillah Pak Budiono nggak setuju. Alhamdulillah. Sekarang 78 triliun. Alhamdulillah Pak Budiono marah ke saya, udahlah jangan dipatok-patok. Kalau dipatok-patok nanti APBN entek, pendidikan 20 triliun, 20%, kesehatan 20%, lama-lama entek. Alhamdulillah, akhirnya tidak dipatok 10%. Kalau dipatok 10% berarti berapa tadi? 300 triliun. Alhamdulillah, sebab setelah saya hitung-hitung, kalau 5 miliar per desa ternyata 400 triliun. Jadi alhamdulillah gak dipatok. Jadi soluwe dhuwur timbangannya 300 triliun. Nah, ini alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen tadi cerita sedikit bahwa dari 280 naik lagi sampai rata-rata 1 miliar. 1 miliar. Ini geliatnya sudah sangat kelihatan, gairahnya sudah bisa dirasakan hanya dengan 1 miliar. Bahkan yang dulu ragu, termasuk Pak Budiono Wapres dulu ragu, kemudian menteri-menteri banyak yang ragu, opo iso kepala desa diserahin anggaran. Ngece ternyata. Ternyata bukan hanya bisa dan sanggup membuktikan dengan sangat terbuka. Nah, ini sudah sangat bisa dilihat dan alhamdulillah Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan akhirnya mengakui. Bahkan mengakui saat-saat krisis pandemi kemarin ya. Pandemi kemarin dana desa termasuk yang mampu mensupport bansos-bansos. Itu cepat. Nah, sejak itu kepercayaan semakin tinggi dan hari ini alhamdulillah hampir semua tokoh, semua elit mengambil kebijakan, partai politik, semuanya percaya dan yakin kepala desa mampu mengelola anggaran dengan baik. Alhamdulillah. Nah, ini momentum kesempatan harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya, dijaga dengan sungguh-sungguh agar kepercayaan yang dahsyat ini sangat mudah untuk bisa dinaikkan jumlahnya. Tadi saya sampaikan, anggaran APBN kita 3.000 triliun, kalau dibagi per desa 5 miliar, itu cuma 400 triliun. Padahal kalau mau dihitung-hitung lagi, pembangunan itu baru bisa sukses kalau anggarannya langsung dilempar dan digunakan di paling ujung dari pembangunan, yaitu di desa. Semakin banyak dana desa yang dikucurkan, yakin, hakul yakin semakin cepat kemakmuran itu terwujud. Betul nggak? Pertanyaannya sanggup napa mboten? Nah, ini penting. Soalnya mungkin naik 5 miliar sih masih enteng ya, naik 5 kali lipat. Lah nanti 10 miliar, 10 kali lipat. Nah, 5 miliar aja nanti butuh kecerdasan. Kemarin saya ketemu kepala desa di mana ya kemarin terakhir itu di Jogja. Di Jogja itu ada unik, musyawarah untuk menentukan alokasi antara kemauannya padukuan apa niku sing nisor niku. Padukuan satu dusun yang satu dengan yang lain geger, tukaran. Merasa paling apa? Paling menentukan. Akhirnya di ranking. Setelah di ranking, akhirnya Pak Lurah, kepala desa gak kebagian untuk menentukan sama sekali. Pak Lurah plonga-plongo mergo berdasarkan ranking skor apa gitu. Nah itu agak aneh. Lalu kepemimpinannya menjadi itu dilema. Dari bawah, dari tengah, dari atas, bagaimana ada titik temu yang produktif. Itu baru 1 miliar. Nanti 5 miliar akan menghadapi masalah yang sama.
Kenapa saya yakin ini bisa terlaksana? Karena bangsa ini sudah mengakui dengan pasti. Yang pertama, dana desa 70 triliun sampai 78 triliun telah terlaksana dengan baik dan membuktikan desa-desa di seluruh Indonesia bergeliat mulai nampak kemajuan dan kemakmurannya. Amin. Yang kedua, anggaran negara itu kalau terlampau banyak jalan yang dilalui sampai di tempat banyak yang kurang. Gini apa nggih? Ibarat hujan dari langit kena genteng lewat talang ngerembes nang talang bocor teko nggone mek 30%. Gini apa nggih? Wis terbukti napa belum? Wis terbukti. Makanya target kita dukungan jenengan sedoyo kita berkomitmen semua kepala desa cuma satu aja komitmennya. Komitmen untuk melaksanakan sebaik mungkin anggaran desa terus-menerus. Itu aja. Kalau itu terbukti semua negara ini udah kapok karena talangnya kakean. Gentengnya ngerembes sampai bocor. Sehingga air hujan sampai di desa itu paling 30% itu sudah bagus. Itu benar apa benar? Nah, semua sudah mengakui korupsi di mana-mana. Nyoto. Makanya karena mumpung semua yakin ini, saya kok optimis. Dari 30 triliun tidak akan lama lagi minimal 1.000 triliun bisa dialokasikan langsung di desa timbangannya ngerembes nang genteng-genteng. Nah, niki kudu dados perjuangan kita sedaya berbagi tugas. Yang pertama, pokoknya kepala desa harus betul-betul lebih canggih dibanding yang lalu-lalu. Lebih canggih dibanding Bu Sri Mulyani. Nggih napa nggih? Lebih canggih dibanding menteri, lebih canggih dibanding bupati dalam melaksanakan anggaran. Nggih napa nggih? Nah, soal canggih ganteng kalah kabeh sampean. Tapi dalam melaksanakan anggaran, kepala desa bukan hanya Kendal, saya himbau kepada seluruh kepala desa di seluruh Indonesia. Sampean sedoyolah yang akan menentukan sukses atau tidaknya pembangunan karena suatu hari 1.000 triliun yakin akan diserahkan ke desa. Itu yakin saya. Karena yakin kenapa? Karena itu udah bocor wis kabeh ngakoni. Kalau saya nanti bisa pegang kendali, menteri tak hapus separuh. Menteri sekarang jumlahnya 40. Paling bener menteri Indonesia 10 wis cukup. Wis kakean genteng. Sing bocor wis kakean. Irit. Dari 40 menteri paling akeh Indonesia mek butuh 10 menteri. 10 itu mek kakean. Paling 7 menteri. Nek wong NU 9 menteri lah. Maksimal 9 menteri. Lah Pak Dirjen kuwatir, lah aku dadi dirjen apa iki? Gak kuwatir. Jadi dirjen manggone nang desa. Jadi itu cita-cita kita semua dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia, seluruh pejabat, seluruh rakyat mengakui semakin efisien dan langsung tepat sasaran akan semakin lancar dan cepat pembangunan. Itu betul-betul keyakinan kita. Ini perjuangan kita bersama. Menteri Songo wis cukup. Sing lain-lain digabung, misalnya Menteri Desa. Menteri Desa itu gabung ya, Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri enggak, sebagian dari kementerian-kementerian yang menyangkut pembangunan langsung gabung. Kira-kira 4 menteri jadi 1 kementerian. PNS kakean, ya wis dipecati ae sing akeh. Saya pernah jadi menteri. Saya itu Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Langsung tak sidak. Pegawai-pegawai tak sidak. Sing kerja mek 50%. Sing liyane ya nganggur. Saya alhamdulillah waktu itu dikasih 2 kantor. Satunya di Kalibata, satunya di Gatot Subroto. Saya bilang sama Sekjen, Pak Sekjen, sing nganggur-nganggur, PNS nganggur itu lumpuk nonok kantor sana. Sing kerja-kerja nok kene bareng aku. Supaya ketok dibayari tapi nganggur. Nah, sing nganggur-nganggur ini. Nah, makanya saya yakin insya Allah efisiensi pembangunan ini akan menjadi kebutuhan bangsa ini yang mendesak segera supaya apa?
supaya pembangunan itu terlaksana dengan cepat dan baik. Nah, lagi-lagi saya ke sini ini senang semangat diajak Pak Dirjen ke sini, semangat karena dua hal. Yang pertama, monggo sedoyo komit seluruh kepala desa Kendal dan seluruh kepala desa di seluruh Indonesia komit kita lebih mampu menjalankan anggaran dengan baik. Kita harus lebih bisa nanti sampai suatu hari bisa menjadi KPA, kuasa pengguna anggaran. Itu abot, tapi iso. Dulu banyak yang ragu kepala desa akan melakukan pengawuran segala macam, ternyata terbukti. Hanya 1-2 gelintir saja, yang itu ternyata juga tidak lama sudah bisa belajar dengan cepat. Ini yang kedua, selain komitmen kesungguhan, tentu inovasi, kreativitas, belajar. Kulon ini sejak kecil gak belajar yang namanya APBN. Begitu jadi DPR, belajar cepet kok. Cepet. Duwe ono karek bagi kok. Duwe wis ono, karek ngedum lho gak iso. Nah, duit 3.000 triliun ngedum tok iku lho ngawur. Nah, kita berkomitmen dana anggaran pembangunan itu, jadi anggota DPR ini paling enak, Pak. Paling enak jadi anggota DPR, timbangan yang lurah. Lurah pilkades ngeluh, Pak. Gorong rampung ngelune wis pilkades meneh. Nah, enak DPR ya Gus ya. Nah ini Gus Alam ini enak nanti Gus dadi kiai karo DPR dikongkon milih karo Mbah Tim. Milih dadi kiai atau milih DPR? Milih kali-kali. Ya milih kiai ya DPR. Nah niku contohnya. Akhirnya belajar anggaran itu mudah, belajar anggaran itu konkret. Kuncinya satu, adil, cermat, efektif, efisien. Itu aja kuncinya. Cermat memilih jenis, efisien dalam pelaksanaan, kreatif, inovatif dalam mengambil pilihan-pilihan. Itu aja. Memang rakyat banyak aspirasi ini macam-macam, tapi kepala desa lebih tahu mana yang prioritas. Nanti pelan-pelan kalau kepala desa sudah mampu semuanya, tidak ada lagi cuplak-cuplak yang angel-angel. Kementerian Desa bubarno pisan. Nek wis rampung mampu kabeh lho ya. Nek gak usah pengawasan wis mlaku wis gak perlu Kementerian Desa. Tapi kita sampai kapan mampu bener? Kadang-kadang wong ngawur-ngawur nanti kok nggak anggaran. Nah, karena itu pelajaran ini penting. Saya kira itu, jadi saya mengajak dari Kendal, dari seluruh tempat, mari kita berkomitmen menyelamatkan anggaran negara ini supaya selamat dari kebocoran dengan cara apa? Melaksanakan efisiensi pembangunan langsung tepat sasaran di rakyat dan masyarakat yang nyata. Amin.